Setidaknya ada 5 titik konflik di dunia saat ini yang berpotensi berubah menjadi arena perang dunia 3. Kelimanya adalah konflik Timur Tengah, konflik Ukraina, konflik Selat Taiwan, konflik Laut Cina Selatan, dan konflik Semenanjung Korea. Dari 5 titik konflik yang berpotensi menjadi perang dunia 3 itu, ada 10 negara atau lebih yang diprediksi bisa terseret ke dalamnya. Negara-negara kekuatan nuklir tentu saja menjadi aktor utama. Indikator sebuah konflik atau pertempuran bisa disebut sebagai perang dunia 3 jika melibatkan banyak negara dengan kekuatan militer terbesar. Berikut daftar negara yang diprediksi terlibat perang dunia 3. 1. Amerika Serikat. Medan potensi perang. Timur Tengah, AS membela Israel jika perang dengan Iran. Ukraina, AS membela Ukraina jika perang dengan Rusia semakin melebar ke negara-negara NATO. Selat Taiwan, AS membela Taiwan jika diinvasi Cina. Laut Cina Selatan, AS membela Filipina jika perang dengan Cina terkait sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Semenanjung Korea, AS membela Korea Selatan dan Jepang jika diserang senjata nuklir Korea Utara. Dua. Rusia. Medan potensi perang. Ukraina, Rusia berpotensi perang dengan AS dan negara-negara NATO pembela Ukraina jika perang menjadi semakin tidak terkendali. Keterlibatan NATO ini berarti menjadi perang dunia 3 yang beresiko melibatkan senjata nuklir. Tiga. Cina. Medan potensi perang. Selat Taiwan. Cina berpotensi perang dengan AS dan negara-negara lain yang mendukung Taiwan jika Beijing menginvasi Taipei. Mengingat Cina dan AS sebagai negara kekuatan nuklir, potensi perang atom juga tak terhindarkan. Laut Cina Selatan. Cina lagi-lagi berpotensi perang dengan AS yang akan membela Filipina jika Beijing dan Manila berperang terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. 4. Korea Utara. Medan potensi perang. Semenanjung Korea. Korea Utara berpotensi perang dengan AS dan sekutunya jika Pyongyang menyerang Korea Selatan menggunakan senjata nuklir. Sebaliknya, Korea Utara kemungkinan juga didukung Rusia dan Cina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi perintah tegas kepada militernya untuk memperlakukan Korea Selatan sebagai musuh. Tak tanggung-tanggung, Kim bahkan meminta tentara Korea Utara tak ragu menyerang jika Korea Selatan mengancam kedaulatan mereka. Hal ini dikatakan Kim di markas militer Korea Utara pada Kamis 17 Oktober 2024 seperti dihimpun dari Associated Press. Sebelumnya, Kim memerintahkan penghancuran jalan dan rel kereta api yang sebelumnya terhubung dengan Korea Selatan. Kata dia, penghancuran tersebut menunjukkan tekad Korea Utara untuk memutus hubungan dengan Korea Selatan. Kim menilai gagasan reunifikasi adalah hal yang sudah tidak masuk akal. Ia menyebut kini saatnya menghilangkan ilusi tentang warga senegara. Belakangan, Korea Utara terus meningkatkan ancaman provokatif ke Korea Selatan. Terbaru, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim drone yang menyebarkan propaganda di atas Pyongyang. Mereka pun mengancam Korea Selatan akan menerima balasan jika hal tersebut terulang. Hingga saat ini, pemerintah Korea Selatan belum memberikan tanggapan langsung. Namun, Korea Selatan juga memperingatkan jika ada ancaman pada warganya, Korea Utara harus bersiap menghadapi konsekuensi berat. 5. Korea Selatan. Medan potensi perang. Semenanjung Korea. Korea Selatan sudah hampir pasti didukung AS dan sekutunya jika kembali berperang melawan Korea Utara. 6. Iran. Medan potensi perang. Timur Tengah. Iran berpotensi perang melawan AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara lain pendukung Israel jika konflik Teheran-Tel Aviv yang berakar dari krisis Gaza menjadi tidak terkendali.
7. Israel. Medan potensi perang. Timur Tengah. Israel berpotensi perang dengan Iran dan proksinya serta negara-negara Arab yang membela Palestina jika konflik saat ini semakin liar dan meluas. Namun Israel juga didukung AS dan Sekutu Barat. Delapan. Ukraina. Medan potensi perang. Ukraina, perang Rusia di Ukraina bisa berubah menjadi perang dunia 3 jika AS dan sekutu NATO terlibat langsung dalam perang melawan Moskow. Ukraina sudah pasti ikut andil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 16 Oktober 2024 memaparkan rencana kemenangan di hadapan parlemen negara. Dalam pidatonya, Zelensky menolak untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia. Zelensky tetap meyakini bahwa solusi untuk mengakhiri perang yang berlangsung hampir 3 tahun ini bukanlah penyerahan wilayah atau kedaulatan Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Zelensky turut menegaskan kembali seruannya kepada Barat untuk mencabut larangan penggunaan senjata jarak jauh untuk menyerang target Rusia lebih jauh lagi. Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Atas rencana kemenangan Zelensky tersebut, ia pun mendesak agar negara-negara sekutu di Barat segera menyampaikan undangannya untuk mengajak Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini karena menurut Zelensky, Rusia terus merusak keamanan wilayahnya karena Ukraina belum menjadi anggota aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Dalam pidatonya, Zelensky tak luput mengkritik Cina, Iran, dan Korea Utara karena mendukung Rusia dan menyebutnya sebagai koalisi penjahat. Sembilan. Taiwan. Medan potensi perang. Selat Taiwan. Taiwan bisa bergabung dengan AS dan sekutunya jika diinvasi Cina dan konflik seketika berubah menjadi perang dunia 3. 10. Filipina. Medan potensi perang. Laut Cina Selatan, Filipina, atau negara tetangga Indonesia dengan sokongan AS dan sekutunya bisa terseret dalam perang dunia 3 melawan Cina untuk memperebutkan wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.